Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fihil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang saya hormati Ustaz kita yang telah hadir, Ustaz Diki. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Atama Aryadi, serta pada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah Masjid Jamaah Musalla Al-Furqan, adapun acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Musalla, yang ketiga sambutan Ketua Pembangunan Masjid Musalla Al-Furqan, yang ketiga pembacaan Rawirat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keenam tausiah yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ki Haji Zainal Abidin LSMA, dan yang tujuh penutup yang insyaallah akan dipimpin oleh Ki Haji Anwar Islami, dan yang kedelapan adalah ramah tamah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru ke orang tua kita Bapak Haji Wahidin Hanafi, yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Diki, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Fatoni, dan Ibu hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita masih dikasih nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan sehingga kita telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan menginjak ke acara rutin, yaitu pengajian rutin yang dipimpin oleh guru kita Bapak Ki Haji Zainal Abidin SMA, sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, itu pekerjaan depan, belakang, sebelah kiri sudah selesai. Jadi direncanakan hari Senin akan pindah ke sebelah kanan ya, koreksi sebelah kanan. Jadi kebetulan malam Senin ini ada pengajian. Nah, karena besok kalau kita adakan setelah dibongkar udah nggak ada tempat lagi, cuman adanya tempat ini aja. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jamaah warga RT 9 RW 06, kepada para donatur. Ini diadakan emang mendadak karena sebelah kanannya besok hari Senin akan mulai dikerjakan. Itu yang Al-Furqan yang akan Sambutan oleh Bapak Haji Ahmad Fatoni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita ada mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak serta ibu-ibu ke majelis ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para bapak-bapak hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Anda semua. Musola ini direncanakan akan menjadi 2 lantai. Kalau di proposal mungkin itu disebutnya kan lantai 2. Padahal itu terbalik sebetulnya. Musola ini akan dibangun menjadi 2 lantai. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah, para donatur yang sampai hari ini sangat antusias untuk membantu dalam pembangunan musola ini. Rencananya musola ini memang tidak ada target waktu gitu, karena saya pikir saya lihat saldonya waktu itu hanya berapa, 35 juta gitu kan. Nah jadi ya insya Allah kita merayap gitu ya, sedikit demi sedikit insya Allah nanti kita sampai tuntas gitu. Sementara ini belakang ya, oh ya belakangnya udah full, udah hampir, terus ke depan itu juga tiang-tiang penyangganya alhamdulillah sudah sampai ke lantai 1. Nah rencana saya ini membangun musola ini tidak dibongkar sampai selesai yang atas, karena musolanya masih dibutuhkan, tempatnya tidak ada lagi. Jadi kan kita tidak membongkar terlebih dahulu ininya nih, si musola yang lama. Nanti mungkin agak keganggu di sini, hanya ada tiang-tiang kecil aja gitu, karena di atas mungkin pakai WF biar nggak terlalu mengganggu ke musola yang ada gitu. Terus setelah nanti selesai itu baru ini akan kita bongkar gitu kan ya. Selanjutnya mungkin itu adalah pendapatan yang udah didapat sampai hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi badrin fil kauni ashraq. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل
الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبساط لحم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علام قدسه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في الغريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرات ترداد، حيث أبرز من علام الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر تصلى به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فجع بما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرات الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعاقل معانيه الجنان. انتشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. يوسف القصى أتيت بوصفه وكأنك ارسل البلاء وبه توسل دم من ذنبه وتشفع بجنابه هواه فحمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة الجهل والدياجر يا الله بها 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 أعلنت السماوات والأرض نوما فيهن بدرهم وأمطار الجود إلهي على أهل وجر تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين، بل قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الجمال من النور على مد، وبرز الحامد المحمود مزعنا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا
Alhamdulillah, guru kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Wa huwa khairun mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baca ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita yang mendapatkan rahmat. Baiklah, untuk acara selanjutnya tausiah yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Buya Ki Haji Zainal Arifin LCMA. Kami persilahkan. Udah. Ustaz, maaf ya. Maaf, Pak. Apa dong? Oh, mic. Duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para kiai, asatidzah. Kita doakan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati para pimpinan wilayah, Bapak RW, Bapak RT beserta jajaran beliau. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadi contoh dan tauladan untuk masyarakatnya, membawa masyarakatnya untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wilayahnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sesepuh hadir bersama kita di sini, orang tua kita, orang tua saya Bapak Haji Ahmad Wahidin Hanafi. Kita doakan mudah-mudahan umur beliau diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak pelajaran yang kita ambil dari perjalanan perjuangan kehidupan beliau yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa contoh orang tua kita dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, karena meneruskan kebaikan orang tua adalah bagian dari bakti kita kepada beliau. Dan juga hadir sesepuh kita Bapak Haji Fatani. Kita doakan beliau dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di majlis maulid ini, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan maulid Nabi, dosa-dosa kita diampuni Allah,
doa-doa kita diijabah Allah, bertambah besar cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita sabar dan gigih untuk menanamkan cinta kepada baginda Nabi kepada anak-anak dan keturunan kita. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah malam hari ini Musalla Al-Furqan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam suasana renovasi yang kita doakan mudah-mudahan cepat selesai. Kalau ngelihat gambarnya gagah bener, betul? Kayaknya udah pengen masuk aja ke gambarnya itu, ya. Makanya didukung Pak. Insya Allah yang bisa ngasih hebel 2 kasih 2, 10 kasih 10, setrek kasih setrek, begitu. Ya, biar kita titip harta kita di musola ini, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai ibadah. Ntar itu yang bakal kita bawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada di antara jamaah yang hadir belum partisipasi di renovasi Mushola Al-Furqan, buruan. Paling telat lusa deh udah nyerahin. Paling telat kapan? Sanggup nggak kira-kira? Insya lusa paling telat ya, insya Allah. Ntar dapat laporan saya, wah insya Allah jamaahnya udah pada nitip hartanya biar kebawa ke surga, ya. Karena kalau nggak dititip begitu nggak kebawa Pak, betul nggak? Duit sebanyak apapun memang dibawa mati? Enggak. Yang dibawa mati yang mana? Yang dititip-titip tuh, di musola, di pesantren, di anak yatim, fakir miskin, sedekah. Itu yang kita bawa, ntar kemana? Ke akhirat gitu. Makanya kalau mau kaya di akhirat gampang, titipin aja di jalan-jalan kebaikan di dunianya, ya. Hadirin sekalian, para ibu-ibu, ibu-ibunya nggak kelihatan nih ya. Kalangan asbes. Iya, ibu-ibunya nggak kelihatan, nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan kedengeran. Ya, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan renovasi Mushola Al-Furqan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat selesai. Begitu selesai tambah rame, tambah syiar, tambah kompak, tambah makmur, tambah berkah, dan menjadi rumah kita semua yang menghantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah, ala anna Allah yusahhil umurana wa yaqdi hajatina, wa khasatan fi bina hadzal musalla, musalla Al-Furqan, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya ingin pastikan bahwa tidak ada keindahan rupa melebihi keindahan rupa baginda Nabi. Tidak ada keindahan tubuh melebihi keindahan tubuh Nabi. Tidak ada keindahan akhlak dan perilaku melebihi keindahan akhlak dan perilaku baginda Nabi. Tidak ada riwayat kelahiran melebihi keindahan riwayat kelahiran baginda Nabi. Tidak ada keindahan riwayat kehidupan yang melebihi keindahan riwayat kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendekat dengan keindahan baginda Nabi, maka kehidupannya pun pasti akan bertambah indah. Dan siapa yang menjauh dari keindahan baginda Nabi, pasti kehidupannya semakin gelap. Siapa yang cinta kepada Nabi, merindukan baginda Nabi, maka itulah kunci kebahagiaan dan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Bahagia tidaknya kita hidup di dunia dan di akhirat sangat tergantung dengan besar kecilnya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, buat keluarga kita adalah keluarga pecinta Nabi. Buat keluarga kita adalah keluarga yang mencintai para pewaris baginda Nabi, para ulama.
tadi saya masuk ke sini saya terharu betul. Begitu saya masuk, nih anak-anak kecil nih, ya, bapak-bapak lihat nggak tadi? Melihat, pada lari nyamperin saya, cium tangan. Berarti satu, dia kenal saya. Betul nggak? Kalau nggak kenal, nggak datengin nggak? Siapa tuh orang? Gitu. Dia kenal sama saya. Yang kedua, dia tahu siapa saya. Tukang ngomong. Kan begitu ya? Tukang ngomong di depan. Yang ketiga, orang bilang saya ustadz, kan begitu ya? Orang ustadz walaupun ilmunya masih jauh, begitu. Tapi ini anak-anak udah kenal. Datang ke saya, minta cium tangan, pakai berebut lagi. Biasanya anak-anak kecil kalau berebut itu kalau dikasih apa? Pengalaman masa kecil kurang bahagia. Ya. Biasanya anak kecil berebutnya pas diapain tuh? Dikasih duit, dikasih jajanan, sesuatu yang menarik hatinya, betul? Sekarang mereka kecil. Kalau mereka tumbuh seperti ini terus sampai besar, Maulid nggak akan hilang dari Al-Furqan. Betul nggak? Tapi kalau bapak ibunya lalai, cuman mikirin kerja, mikirin pendaringan, begitu ya. Sholat jamaah nggak mau, hadir di majelis taklim berat, banyak alasan. Dikasihnya waktu-waktu sisa buat agama, waktu istimewanya buat dunia, hilang kayak begini-begini dari wilayah kita ini. Betul? Ntar berganti dengan maksiat. Na'udzubillahi min. Makanya kan saya sering sampaikan, lingkungan itu harus aman dari dua. Satu dari maling, dua dari setan. Ya, itu baru namanya lingkungan yang aman. Pak Kiai, lingkungan saya aman dari maling, cakep. Tapi maksiat banyak, aman nggak? Tuh Pak RT ya, Pak RW. Bukan PRT, Pak RW, semuanya nih tanggung jawab kita, betul? Jadi lingkungan dibilang aman kalau apa? Aman dari maling, aman dari setan. Kalau maling yang diambil TV hilang, bisa nggak beli lagi? Kalau ada duitnya bisa beli lagi, kan begitu? Nah kalau setan yang diambil apa? Iman. TV ada, rumah ada, duit nggak kurang, iman habis, masya Allah, musibah di atas musibah. Saya ingetin hadirin sekalian, coba kita periksa ke rumah masing-masing. Periksa ke rumah masing-masing. Kalau masih ada yang sholat subuhnya kesiangan, itu rumah masih kena musibah. Walaupun harta cukup, walaupun pada sehat, walaupun semua lancar, ada yang sholat subuhnya kesiangan, itu rumah masih kena musibah. Kira-kira betul nggak? Musibahnya musibah apa nih? Bukan banjir, bukan tsunami, bukan apa lagi? Bukan pandemi, tapi musibahnya musibah iman, musibah agama. Makanya Nabi doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agamaku. Begitu. Kalau banjir, wah ini udah pada ahli semua di sini. Biasa. Banjir jadi rekreasi, betul? Hah? Bisa nyerap ikan kan dapetnya. Ikan gabus begitu ya. Masih banjir nggak di sini? Oh, kemarin banjir? Berapa rumah aja? Oh, 7 rumah, alhamdulillah. Mudah-mudahan makin hilang ya, amin. Ya. Kalau banjir, kasur basah bisa nggak dijemur? Bisa, gampang. Ubin kena lumpur bisa dibersihin. Tapi kalau akidah kita ini dicolong sama setan, pikiran kita dibawa lari sama setan, repot urusannya. Ntar sadar-sadarnya kalau udah sakit. Ntar sadar-sadarnya kalau lagi sakaratul maut. Ngerasa kurang bekal. Mau bagaimana? Mau balik sehat? Nggak bisa. Kalau mau ingat dari sekarang. Makanya saya pesan bapak-bapak, ibu-ibu yang udah nikmat hadir di majelis taklim, tekadkan sampai mati hadir di majelis taklim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah nikmat sholat berjamaah, tekadkan sampai mati sholat berjamaah. Ini saya bilang yang bukan rajin, bukan. Saya nggak bilang rajin. Ya. Saya bilang apa? Nikmat. Kalau nikmat itu udah di atas
Di atas rajin udah, begitu. Ya kan? Udah di atas rajin. Orang udah nikmat sholat subuh berjamaah, hujan gede, datang nggak? Payung sobek bagaimana? Hah? Payungnya sobek. Ya basah. Cuman datang nggak ke masjid? Datang coba. Kalau kelewat misalkan nyeselnya luar biasa, betul? Salafus soleh kalau ketinggalan sholat berjamaah 3 hari nggak keluar rumah dia, sedih murung begitu, sampai pada takziah istilahnya. Coba, cuman ninggalin satu waktu sholat berjamaah, sedihnya 3 hari, takziah teman-temannya. Kemana nih saudara kita nih begitu? Nah ini diantara hikmah Maulid Nabi. Setelah Maulid tambah semangat lagi, ya. Mudah-mudahan kalau taklim lebih banyak dari ini. Insya. Nah, ini siap nggak hadir ke taklim nih? Siap nggak nih? Kalau Maulid setahun sekali, kalau majelis taklim sebulan sekali. Berapa lama sih taklim? Ada 4 jam setengah. Ogah saya. Taklim 4 jam setengah, nggak mau saya juga. Ya. Biar dibilang jamaahnya terus saya nggak mau. Taklim cuma setengah jam, ya setengah jam. Fokusnya berapa jam? Fokusnya 15 menit katanya. Selebihnya ngapain tuh? Iya itu di tempat lain. Kalau di Musola Al Furqon, saya lihat kalau saya ngajar semuanya semangat, ya. Nah, mudah-mudahan majelis taklim habis Maulid tambah rame nih, amin. Insya Allah. Hadirin sekalian, saya tidak panjang-panjang, itu pembukaan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan saya mau tutup dengan cerita. Saya ambil dari cuplikan sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan kejadiannya? Saya pengen cuplikan, yaitu pada tahun 8 Hijriah, pada peristiwa Fathu Makkah, peristiwa kemenangan umat Islam terhadap kafir Quraisy. Kemenangan umat Islam terhadap orang-orang yang menindas mereka, membunuh mereka, merampas harta mereka, menawan istri mereka, menjadikan anak-anak mereka budak yang diperjualbelikan. Kemenangan atas orang-orang itu. Dan kemenangan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwanya Fathu Makkah. Rasulullah masuk ke kota suci Makkah, bawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, begitu. 10.000 pasukan. Hadirin, Nabi itu berdakwah bahkan sampai perang karena dakwahnya. Perangnya aja dalam sirah dikatakan sebulan sekali. Sebulan sekali perang. Sahabat pada ikut nggak tuh? Ikut. Ya Allah. Luka belum kering, udah perang lagi. Saya tanya, sahabat punya bini nggak? Bapak-bapak punya bini nggak? Punya. Sahabat punya anak nggak? Bapak-bapak punya anak? Punya. Sahabat punya cucu nggak? Bapak-bapak punya. Kan begitu? Kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi, diajak Nabi perang sebulan sekali, ikut nggak kita? Hah? Ikut nggak kira-kira nih? Pak, bukan kerja bakti, bukan nyambutin rumput di waduk. Hah? Taruhannya apa? Leher, kuping putus, mata kena panah, ya kan? Leher putus, istri jadi janda, anak jadi yatim. Coba, kira-kira diajak Nabi perang sebulan sekali ikut nggak nih? Nah, coba. Tuhan sekalian. Sekarang nggak ada perang, adanya diajak ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya suka dengar tuh sambil lewat.
nanti maghrib ada pengajian gitu ya, yang akan diisi. Kedengeran nggak sih? Benar kedengeran? Nah ngapa kagak datang? Kalau kedengeran datang dong, betul? Kalau saya umumin, ntar saya iseng-iseng saya umumin. Yang datang ke musola Al Furqon, saya kasih duit satu orang 2 juta cash. Padahal kan nggak dibawa mati duit, betul? Padahal diumumin tuh. Nah, makanya Maulid ini bikin kita tuh ingat lagi begitu, bahwa yang bermanfaat buat hidup kita itu bukan hanya duit, tapi ilmu agama ini di atas segalanya. Ilmu agama yang bikin harta kita berkah, anak kita berbakti, istri kita setia, suami setia. Itu agama yang bikin. Coba kalau duit jadi ukuran, yang repot lakinya. Tanggal muda istrinya sayang, begitu tanggal tua cemberut mulu, cemberut. Ditekor melengos, diajak pergi kagak mau karena disuruh ngongkosin lakinya. Ya. Jadi kalau ukurannya duit, sayangnya istri tergantung tanggal. Betul nggak? Kalau tergantung duit. Kalau tergantung duit, berarti sayang istri itu berdasarkan tanggal. Betul nggak? Laki kalau pikirannya duit, masya Allah, nggak bisa setia sama istrinya, sama anak-anaknya. Betul? Pak kalau istrinya minta duit, istri minta duit mulu. Nah begitu kan? Ngebeliin baju yang sudah saya ajarin nggak dibeliin. Udah diamalin belum Pak? Hah? Beli baju istri berapa kali? Setahun? Itu salah ngaji itu. Setahun sekali salah ngaji itu. Berapa kali beliin istri yang ngaji sama saya nih? 6 bulan? 6 bulan sekali. Itu udah tahu, udah diamalin belum? Mesti tanya ibu-ibunya nih, ibu-ibunya kealangan sih. Tuh hadirin, kalau pakai ilmu agama semuanya jadi indah. Percaya nggak? Semua jadi indah. Masalah rumah tangga, perpecahan di rumah tangga, anak yang pikirannya bukan belajar, pikirannya main aja main, itu karena jauh dari agama. Coba kayak anak-anak kita ini kenal sama ulama, cinta sama ulama, ada ulama berebutan begitu ya. Itu kabar gembira itu buat orang tuanya itu. Kalau dulu sahabat dekat Nabi, kalau sekarang kita dekat dengan ulama. Jadi yang dekat dengan ulama seolah-olah seperti sahabat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Gampangnya begitu. Tuh hadirin sekalian, Rasulullah masuk ke kota Mekah 8 Hijriah, 10.000 pasukan dibawa, pakai baju putih-putih. Apa yang mereka kumandangkan Rasulullah dan pasukannya? Persis yang kita baca di hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dibaca pada saat Fathu Makkah. Jadi kalau kita baca itu, kita ingat terkenang bagaimana Rasulullah kembali ke kampung halaman, kembali ke tanah kelahirannya, untuk kemudian merubah jahiliyah menjadi penuh dengan cahaya Islam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyaris tanpa perlawanan, kecuali beberapa orang yang menghadang Sayyidina Khalid bin Walid. Nyaris tanpa perlawanan, semua nyerah. Nah hadirin, di situ kan ada tokohnya. Siapa tokohnya? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu paling dihormati di situ. Ya, yang lainnya udah meninggal. Abu Sufyan paling dihormati, kemudian ada Suhail, ya, Suhail bin Amr, begitu, dan orang-orang lain. Abu Sufyan itu ngangkat pedangnya 2. Begitu lihat Nabi Muhammad mau masuk ke Mekah, diangkat pedangnya 2 begini. Kata Abu Sufyan apa? Kalau Muhammad berani masuk ke sini, saya akan hadapi dengan 2 pedang saya ini. Gitu. Kata siapa? Tapi Abu Sufyan nantinya masuk Islam sama istrinya Hindun. Tahu Hindun? Yang makan jantungnya Hamzah, kan gitu ya? Makan jantungnya Hamzah mentah-mentah, gitu. Nah Abu Sufyan nungguin. Kemudian Nabi ngelihat Abu Sufyan ngangkat pedang 2 begitu. Cerdasnya Nabi, coba. Kata Nabi begini, begitu ngelihat Abu Sufyan ngangkat pedang 2, Nabi langsung bilang, yang masuk ke rumah masing-masing aman,
Yang masuk man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Disebut tuh Abu Sufyan. Padahal dia lagi ngangkat pedang dua. Begitu mendengar Nabi Muhammad bilang begitu, Abu Sufyan nengok ke sebelahnya ada paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas, apa aku nggak salah dengar? Kenapa? Tadi Muhammad bilang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Benar dia bilang gitu. Benar dia bilang gitu tadi. Saya juga dengar, langsung turun tuh pedang. Kata Abu Sufyan, begitu ya agamanya Muhammad? Iya begitu. Innahu nazalan naza manazilahum. Dia itu menghormatin orang sesuai kedudukannya masing-masing. Begitu kata siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya Abu Sufyan orang terhormat, nanti kalau masuk Islam nggak bakal direndahin, terhormat juga begitu. Oh begitu. Kalau begitu saya pengen masuk agama Nabi Muhammad katanya. Kata Abbas, temuin aja. Temuin. Nanti kalau Nabi Muhammad ngelengos gitu ya, ucapkan apa yang diucapkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apa saudaranya Nabi Yusuf? Bapak ingat cerita Nabi Yusuf? Ingat? Sama saudara kandungnya sendiri diapain tuh Nabi Yusuf? Dibuang ke mana? Sumur, kan gitu ya? Dibuang ke? Kenapa itu? Gara-garanya? Gara-garanya iri. Ya, iri merasa Nabi Yusuf paling disayang sama bapaknya, kan begitu? Nah, akhirnya kan Nabi Yusuf jadi pemimpin di Mesir, penguasa di Mesir, ya, tinggi jabatannya, hartanya banyak. Mereka butuh sama Nabi Yusuf tetap menerima. Nah, ini diajarin dalam Al-Quran ada surat Yusuf. Surat Yusuf, Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Begitu. Ucapkan itu nanti kalau Nabi melengos. Abu Sufyan datang ke Nabi. Nabi benar melengos. Nabi, Rasulullah, ya Muhammad, inni uridu dina. Wahai Muhammad, saya pengen masuk agamamu. Nabi ngelengos. Gitu. Terus samperin lagi. Ya Muhammad, inni uridu dina. Nabi ngelengos lagi. Abu Sufyan ngelihat ke Abbas yang ada di dekat Ka'bah itu. Abbas ngasih kode, terusin. Akhirnya dikejar lagi sama Abu Sufyan. Ya Muhammad, inni uridu dina. Nabi ngelengos lagi. Terus dibacain surat Yusuf itu. Dibacain surat Yusuf. Laqad atharakallahu alaina. Artinya apa? Kalau kita lihat di tafsir, laqad faddalakallahu alaina. Wahai Muhammad, begitu ya. Seharusnya kan ini ke Nabi Yusuf. Wahai Muhammad, sungguh Allah telah memuliakanmu di atas kami. Dan kami sekarang mengakui bahwa kami dulu bersalah. Nah, begitu kira-kira. Artinya begitu. Cuman itu firman Allah, Al-Qur'an. Begitu dibaca sama Abu Sufyan, kedengeran sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad langsung nunduk, diem. Abu Sufyan ngomong lagi, laqad atharakallahu alaina wa in kunna, ya, dan seterusnya. Nabi Muhammad diem. Diulang lagi sekali lagi. Akhirnya Nabi Muhammad bercucuran air mata. Terus apa kata Nabi Muhammad? Begitu beliau mengangkat wajah beliau, ghafarallahu lakum. Allah ampuni kesalahan kalian semua. Ghafarallahu lakum. Allah ampuni kesalahan kalian semua. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semua yang tidak mau masuk Islam, silakan tinggalkan kota suci Mekah. Kalian tinggalkan kota suci ini. Kalian dalam keadaan bebas dan tidak kami sakiti. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuh hadirin sekalian, Nabi pada saat menang, posisi kekuatannya di atas angin. Sedangkan orang-orang yang waktu itu membunuh pengikut Nabi, orang-orang waktu itu yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Jangan disangka hadirin sekalian, Nabi katanya kan sabar, gak pernah marah gitu ya. Salah itu, Nabi marah. Cuman marahnya itu urusan agama. Kalau urusan pribadi gak pernah. Nah, ini kita contoh nih. Kalau urusan pribadi susah marahnya, tapi urusan agama jangan macam-macam. Ada seorang mukminah lagi belanja di pasar Yahudi, dibetot-betot jilbabnya, ya, dibetot-betot jilbabnya sampai kebuka kelihatan auratnya. Ini muslimah lari
menemui Nabi Muhammad SAW sambil nangis, ceritain bahwa saya dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Langsung Rasulullah perintahkan jenderal-jenderalnya, kumpulkan semua pasukannya, serang itu orang Yahudi, usir semua dari Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu gara-gara ngebelain satu orang perempuan. Kalau masalah agama, Nabi nggak main-main. Tapi kalau masalah pribadi, susah Nabi marahnya. Yang repot kalau terbalik, Pak. Nabi dihina, langsam aja. Oh, langsam. Langsam tahu nggak? Ya kan? Langsam. Kalau motor langsam digas jalan nggak? Jalan nggak? Langsam. Kagak jalan. Mobil netral digas jalan nggak? Anteng aja begitu. Agama dihina, Nabi Muhammad dihina, netral aja tuh gigi. Ya. Giliran nggak terima kasih sedikit dibantu, matanya melotot. Awas lo besok ya. Minta bantu lagi emang nggak bakal lo kasih. Kenapa emang Pak? Itu dia saya bantu. Bilang terima kasih aja enggak. Ketemu saya malah melengos. Kurang ajar tuh orang. Waduh. Giliran pribadi marahnya begitu hadirin. Ya. Giliran agama dihina. Ajarin sama anak-anak. Kalau Nabi kita dihina, ajarin. Ada yang hina Nabi, kita harus marah. Marahnya gimana ya? Begitu kan? Pasti nanya begitu kan? Marahnya, oh iya benar juga ya, marahnya gimana ya? Apa kita harus demo? Kalau ada yang ngajak demo, ikut. Kan gitu. Pokoknya ungkapin kemarahan, minimal di rumah. Nggak ridho, nggak senang perasaan kita, itu udah bukti bahwa kita sudah marah. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Kecuali pengambil kebijakan, yang jenderal, yang polisi, tangkap tuh orang, hukum pengadilannya, itu lakukan seperti itu tuh. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, minimal hati kita nggak ridho, begitu hadirin sekalian. Nah Nabi bilang idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semua bebas kemana-mana. Tuh Nabi hadirin sekalian. Ini kita ambil pelajaran. Pulang dari majelis maulid ini, coba ingat. Siapa orang yang masih kita benci? Mau gak kita masuk surga? Membenci orang, ganjelan masuk surga. Yang kita benci itu jangan orangnya, amalnya. Kalau amalnya boleh kita benci, tapi orangnya jangan. Yang pernah nyakitin hati kita, maafin. Tuh Nabi coba, Masya Allah ya, dimaafin semua. Sahabat-sahabatnya diajarin bagaimana memaafkan. Sekarang Ammar bin Yasir, bapaknya lehernya remuk sama orang kafir Quraisy, mati diremukin lehernya pakai tali. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah disuruh bilang hubal, nggak mau, diludahin ya Abu Jahal, ditusuk dari bawah sampai tembus ke atas dengan tombak. Tapi pada saat Fathu Makkah, pada saat justru lagi di atas, Nabi perintahkan para sahabat untuk memaafkan orang-orang itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Emang kerasa sama kita kalau maafin orang itu lebih tenang, betul nggak Pak? Ya, betul nggak? Kalau disimpan tuh benci, ya Allah, yang gelisah siapa? Kita sendiri yang gelisah, betul nggak? Nah makanya pulang dari maulid ini Bapak Ibu yang masih ada orang kita benci, maafin semuanya. Ya Allah, sebelum saya tidur, saya maafkan mereka semua. Belajar dari Fathu Makkah. Nggak usah banyak-banyak pelajarannya, itu aja buat dibawa pulang. Nah kemudian saya tutup, masih dari peristiwa Fathu Makkah. Begitu kelar ya, orang-orang diperintahkan Nabi ngancurin berhala, begitu. Sedangkan kafir Quraisy pada ngeliatin di atap-atap rumah, di gunung-gunung, di jendela-jendela pada ngintip begitu ya. Orang kafir Quraisy ketakutan, padahal udah dijamin keamanannya oleh Nabi, begitu. Dihancurin berhala-berhala di Ka'bah yang jumlahnya 360. Tiba-tiba ada nenek-nenek. Ada apa, Pak? Nenek-nenek. Nenek-nenek datang deketin Nabi. Nenek-nenek datang deketin Nabi, terus Nabi nanya, siapa ini? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, innaha Halimatus Sa'diyah. Ya Rasulullah, ini Halimah Sa'diyah, ibu susunya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah itu jenderalnya para jenderal, panglima para panglima, orang yang omongannya ditaati sepenuh hati, tidak ada yang membantah, pemimpin umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari akhirat. Diketok pintu surga baru dibuka untuk beliau, datang nenek-nenek. Siapa dia? Innaha Halimatus Sa'diyah ya Rasulullah. Begitu tahu Halimatus Sa'diyah, langsung Rasulullah lari mendekati Halimatus Sa'diyah. Bukan Halimah Sa'diyah yang deketin Nabi, Nabi lari. Kemudian beliau peluk Halimatus Sa'diyah. 55 tahun berpisah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk Halimatus Sa'diyah. Kemudian hadirin sekalian, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Innaha ummi, innaha ummi, innaha ummi." Dia ini ibuku, dia ini ibuku, dia ini ibuku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian hadirin sekalian, Nabi Muhammad dia buka ya. Beliau lepas, ini punya selendang, beliau lepas. Selendang yang dipakainya Nabi lepas. Kemudian Nabi gelar di atas pasir. Kemudian dituntun Halimatus Sa'diyah. Beliau sendiri nonton. Didudukin Halimatus Sa'diyah. Silakan ibundaku, silakan duduk di atas selendangku, silakan duduk di atas sorbanku ini. Para sahabat ngeliatin hadirin sekalian. Kemudian Nabi bilang, kalian sementara pergi dulu kalian. Sekalian pergi dulu semuanya. Saya ingin punya waktu khusus dengan ibuku ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah hadirin sekalian, di sini kita bisa dapat pelajaran bahwa Nabi ketika di puncak kejayaan mengajarkan kita untuk tawadhu. Bahwa Nabi di puncak kejayaan mengajarkan kita untuk tidak menyombongkan diri. Justru ketika kita kuat, kekuatan kita itu adalah ketika kita memaafkan orang-orang yang jauh lebih lemah. Jangan ketika kita kuat, justru kita merasa lebih hebat, kita tindas orang-orang yang lemah. Itu enggak ada diajarin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah lupa jasa orang. Ibunda Halimatus Sa'diyah, air susunya mengalir dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 55 tahun tidak berjumpa dengan ibu susunya. Rasulullah masih begitu menghargai air susu yang tumbuh menjadi daging, darah dan tulang beliau. Ketika beliau sudah menjadi panglima, beliau tidak lupa dengan ibunda tercintanya Halimatus Sa'diyah. Bahkan beliau rela untuk menjadikan sorban beliau sebagai tempat duduk dari ibu susunya. Jangan lupakan jasa baik orang kepada kita, tapi jasa baik kita kepada orang jangan pernah kita ingat-ingat. Kita berbuat baik ke orang jangan disebut-sebut, tapi jasa baik orang jangan pernah kita lupakan seumur hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan keluarga kita dengan majlis maulid ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmati kedua orang tua kita. Allah rahmati dan sayangi guru-guru mulia kita. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu, rasa bela untuk mendampingi guru-guru mulia kita sampai akhir hayat kita, karena kita ingin kehidupan kita seperti sahabat mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengar nasihat, kita dengar, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dari apa yang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai pelengkap dari acara pada malam hari ini, marilah kita tutup pembacaan doa ini yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Islam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang
kita bersama di Ijazah Arifin. Sebelum kita akhiri dengan doa, mari bersama kita baca sholawat untuk menambah kekhusyuan dan keberkahan kita semua. Kita baca sholawat Nabilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-murabu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunadu bihi al-radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد kulli ma'lumin lah. Sekali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-radaibu wa husnul khawatimi wa yusafal إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق الفاتحة بسورة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة نسألك يا الله بها يا الله بها يا الله بها المغفرة والرحمة والبركة لنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال
والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يسر أمورنا ولا تعسر فإن كل عسر عليك يسير حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara kita telah kita lalui. Mohon maaf kami dari segenap panitia atas segala kekurangannya. Ada informasi dari panitia untuk satu nampan 30